tentunya aku senang banget ya dengan sosok Ibu Anis ada di lingkungan kita gitu, karena beliau itu dari pengertian penanggapan aku ya Bu Anis ya, ini apa namanya, sosok seorang pemimpin perempuan yang memiliki pemikiran yang terbuka dan progresif, dan menurut aku itu penting banget gitu. Keberadaan pemimpin perempuan itu penting karena perempuan itu kan selalu sifatnya mengayomi ya, dan itu pada saat terjadi kemarin pandemi dan segala apa ya, distress itulah ya, kami mengalami itu semua dari keluarga inti ke keluarga saya segala macam. Itu kalau seperti yang aku bilang tadi, kalau ibu RT-nya bukan Bu Anis, aku nggak ngerti itu kita jadi apa sebenarnya gitu ya. Mbak Anis ini orangnya apa ya, ikhlas, tulus dalam membantu, dan menurut saya ini beliau ini teladan yang baik ya, terutama bagi kita warga yang lainnya, karena antara apa yang beliau katakan dan apa yang beliau kerjakan itu sejalan gitu kan. Jadi menurut saya beliau orang yang ikhlas, tulus, dan beliau merupakan contoh dan teladan yang baik. Tahun 2020 itu banyak memori yang melekat gitu ya, yang itu udah saya tulis di buku Puan Menulis Pandemi itu. Saya merasa secara spiritualitas itu saya punya hubungan yang lebih gitu dengan Bu Maria, dengan Mbak Sita, dengan Mbak Ratri, itu dekat gitu. Padahal sebelumnya ya kita memang dekat gitu ya, tetapi saya tidak merasa sedekat itu gitu. Jadi sampai harus tahu hari itu apa yang terjadi di rumah sakit gitu ya, karena pandemi itu gitu, karena COVID gitu. Jadi itu menurut saya sangat memorable gitu, dan saya juga ikut depresi gitu ya kalau membaca sosmed misalnya, bagaimana netizen menstigma Mbak Sita, Bu Maria, Mbak Ratri gitu. Jadi selalu sharing gitu ya, biasanya dengan Mbak Sita, Mbak Ratri gitu, untuk tidak terpancing gitu ya, sehingga itu tidak makin menyakiti gitu. Kemudian yang kedua, mungkin tadi yang sudah disinggung Mas Alam, tanggal 6 kalau tidak salah, hari Jumat itu saya diminta Mas Alam untuk menenangkan istrinya. Itu luar biasa, hari itu juga memorable buat saya. Jadi saya datangi ke beberapa warga yang erat itu, yang 4 itu, nangis gitu ya, di setiap rumah nangis gitu. Saya tahan, saya tidak nangis. Kemudian saya ke rumah Mas Alam, istrinya juga nangis, bahkan saya tidak tahu mesti ngomong apa lagi gitu, karena nggak keluar kata-kata sama sekali gitu. Setengah jam mungkin saya nungguin istrinya Mas Alam itu hanya menangis gitu. Jadi saya harus ngomong apa gitu. Ya akhirnya saya hanya ngomong, ya nggak ada yang perlu ditakuti, dan ya hanya berserah gitu yang bisa kita lakukan gitu, dan jangan khawatir karena di saya itu kan saling dukung gitu. Jadi kita tidak akan pernah sendiri gitu. Tetapi sebenarnya saya di setiap rumah itu kan nahan tangis gitu. Begitu di dalam saya nggak tahan gitu, di perempatan, salah satu perempatan di perumahan itu saya nangis. Dan akhirnya sampai rumah saya nangis gitu ya, semua ikut nangis. Pak Teguh nangis, anak-anak saya nangis gitu. Kita saling memeluk gitu. Mereka bilang kita bersama gitu ya. Kita kuat, kita bersama. Kita tetap saling dukung gitu. Jadi itu menurut saya sangat memorable. Dan satu lagi yang menurut saya juga cukup memorable adalah saat menyambut Mbak Sita dan Mbak Ratri pulang gitu. Jadi kayak gembiranya itu, ya Allah gitu ya, alhamdulillah gitu. Setelah sekian hari itu kita seperti digempur berbagai rasa gitu ya, yang campur aduk gitu. Akhirnya Mbak Sita dan Mbak Ratri pulang gitu. Ambulan masuk perumahan gitu. Saya membayangkan itu jadi kegembiraan seluruh warga gitu ya, meskipun kalau saya baca dia saat itu juga tetap aja gitu ya, ada yang tetap stigma mencaci maki gitu, tetapi
Saya rasa Mbak Sita dan Mbak Ratri sudah pulang itu luar biasa kegembiraan kami gitu, dan meskipun Bu Maria masih di dalam gitu, tetapi kan kita tahu kondisinya sudah makin pulih gitu. Jadi benar-benar gembira gitu. Jadi ya itulah saya kira luar biasa memang COVID ini. Ya, menurut aku pandemi ini kan soal kemanusiaan juga ya. Jadi kalau aku dan keluarga dan di SAI juga gitu, di perumahan kita kan berusaha membantu bisa mungkin gitu ya. Jadi kayak kemarin di saat ada yang positif, kita bantu untuk saat mereka isoman gitu, itu penting banget. Jadi bukan justru mendiskriminasi, karena sampai sekarang ini udah, ya ampun, udah 1,5 tahun lebih ya, dan masih aja diskriminasi itu terjadi gitu. Bahkan sampai hari ini itu aku masih mendapat komentar negatif di sosial media aku gitu, masih bilang aku pembunuh 100.000 rakyat Indonesia, yang gitu tuh masih terus-terusan sampai sekarang gini. Aku udah gak habis pikir sih, orang masih kekeh aja dengan pemikiran itu ya, dan masih aja terus mendiskriminasi pasien COVID gitu. Itu aku sih pesannya untuk semua orang untuk saling membantu gitu, karena emang itu penting banget. Aduh, Bu Anis, aku jadi nangis jadinya. Karena aku inget banget yang tadi Bu Anis bilang gitu ya, karena waktu saat itu kejadian sama kita kan berat banget ya, untuk aku, Ibu, Mbak Ratri, dan keluarga kita gitu. Cuman di saat keluar dari rumah sakit dan kita mendengar perjuangan dari orang-orang yang ada di sekitar kita, itu tuh juga kayak tersentuh banget, dan ya berat banget, benar-benar berat buat semua orang gitu. Kita perlu tahu juga bahwa ketika seseorang terkena COVID itu bukan sesuatu yang memalukan. Ini sesuatu yang bisa saja terkena kepada siapa saja. Mungkin hari ini tetangga kita yang kena, tapi bisa jadi besok kita yang kena. Yang bisa kita lakukan adalah kita harus saling mensupport. Empati kita harus kita kedepankan. Kita harus beri dukungan, karena kalau misalnya kita tidak memberikan dukungan kepada tetangga kita, kepada saudara kita yang terkena COVID, secara mental mereka akan imunnya akan semakin turun. Kemudian dukungan misalnya kepada tetangga kita, katakanlah mereka sedang melakukan isolasi mandiri, mereka tidak bisa beraktivitas keluar, bahkan untuk untuk beli konsumsi sehari-hari tidak bisa gitu kan. Bukan hanya mereka yang isoman, kita bahkan yang katakanlah masih sehat juga tidak bisa beraktivitas secara bebas kan. Jadi jangan pernah memberi stigma buruk kepada tetangga kita, saudara kita apabila mereka terkena COVID. Beri dukungan kepada mereka, beri penguatan kepada mereka, lakukan penguatan, pertolongan apa yang bisa kita lakukan sehingga mereka cepat pulih dan seluruh masyarakat kita kembali sehat, kembali normal, dan kita kembali beraktivitas lagi. Terima kasih kepada Mas Alam, kepada Mbak Sita yang sudah berbagi hari ini. Ceritanya sangat inspiratif dan mudah-mudahan menguatkan bagi pasien yang hari ini masih berjuang, bagi keluarga yang masih berjuang. Pemirsa DAI TV, cerita pandemi hari ini mudah-mudahan bisa menguatkan kita semua. Kita harus saling bahu-membahu, bukan saling menghakimi, apalagi juga menstigmatisasi. Kita sebagai bagian dari warga Indonesia penting untuk terus mengikuti anjuran pemerintah, menerapkan protokol kesehatan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Dan juga saya kira sangat penting adalah tentu memastikan kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita harus semua divaksin untuk menjaga kita semua dari ancaman COVID gitu. Karena meskipun sudah vaksin kan tentu COVID mungkin kita tidak pernah tahu masih mengancam kita semua. Terima kasih.